Di channel Ruang Media Solusi. Kita ketemu lagi pada video demonstrasi aplikasi. Untuk video kali ini kami akan mengenalkan salah satu produk unggulan kami, yaitu ISPJ, Electronic System Pertanggungjawaban, di mana aplikasi ini kita rancang sedemikian rupa dengan mengikuti regulasi terbaru serta beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga aplikasi ini dapat membantu organisasi dalam memanage atau mengelola beberapa dokumen pertanggungjawaban dengan baik, dengan rapi, dengan sistematis, dan tentu efektif. Beberapa dokumen pertanggungjawaban yang sudah tercover dalam aplikasi ini adalah, yang pertama adalah dokumen perjadin, dokumen perjalanan dinas, baik itu perjalanan dinas dalam negeri ataupun perjalanan dinas full board. Selain itu juga ada dokumen pertanggungjawaban kegiatan seperti belanja konsumsi, kemudian dokumen honor narasumber, sewa kendaraan, perlengkapan, antigen atau PCR, kemudian dokumen yang lain. Aplikasi ini kita rancang tentu dengan mengikuti regulasi yang terbaru, seperti ada SBM, standar biaya, di mana ini menjadi acuan dasar atau pokok dalam perjadin. Jadi perjadin dan honor narasumber terkait biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perjadin maupun di pengeluaran yang lain, seperti representasi untuk eselon 2 dan eselon 1, untuk uang harian, kemudian akomodasi, dan lainnya. Dan SBM ini juga sudah mengikuti Permenkeu yang terbaru tentunya, yang nanti bisa diupdate oleh tiap operator. Selain kontrol dari SBM, juga ada satu lagi, yaitu kontrol terkait pagu anggaran, MAK. Jadi di mana nanti setiap dokumen pertanggungjawaban harus melekat kepada salah satu MAK yang tersedia. Seperti ini. Nah, kita mulai dari dokumen perjadin. Yang pertama adalah dokumen perjadin dalam negeri. Nah, sebelum masuk ke dalam fitur perjadin, mungkin saya coba sampaikan dulu proses bisnisnya. Yang pertama adalah perjadin dalam negeri. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana kolom ini mewakili level user, level pengguna. Jadi setidaknya ada 5 tingkatan user dengan hak akses masing-masing. Yang pertama adalah pegawai, jadi nanti semua pegawai punya akses untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian ada operator, kemudian ada TU, pejabat. Pejabat di sini meliputi kabak, kasubag, kemudian kabid mungkin, dan sampai kepala dinas ataupun direktur. Dan yang terakhir adalah PPK dan bendahara selaku yang bertanggung jawab terkait keuangan. Yang pertama, untuk proses pengajuan perjalanan dinas dimulai dari operator. Operator ini nanti berada di setiap bidang. Jadi di mana operator bidang ini nanti mengusulkan nama-nama pegawai yang akan berangkat, kemudian membuat surat tugas. Jadi membuat surat tugas dilakukan oleh operator. Ketika sudah dibuat,
data akan masuk ke TU, akan dinotif ke Kasubag TU. Kemudian Kasubag TU nanti menyetujui atau menolak. Ketika disetujui, akan dituliskan kepada verifikator atau pejabat, yaitu atasannya langsung dan sampai dengan pimpinan tertinggi, baik itu kepala dinas, direktur, nah, ataupun kepala sekolah kalau di atau rektor kalau di lingkup pendidikan. Nah, ketika sudah disetujui oleh pimpinan, maka akan terbit nomor surat tugas. Nah, ketika sudah terbit, maka operator dan pegawai bisa mencetak surat tugasnya beserta lembar 12 atau lembar SPPD. Nah, ketika sudah terbit ST, SPPD dan dokumen yang lain, tahapan berikutnya adalah pengajuan biaya atau uang panjar atau DP lah istilahnya itu kepada PPK. Nah, setelah dapat uang nanti pelaksanaan perjalanan dinas. Nah, berikutnya adalah pegawai atau personil yang berangkat yang melakukan DL itu punya kewajiban untuk menginputkan rincian perjalanan dinasnya atau bukti ad-cost-nya, misalkan menggunakan pesawat, maka tiketnya diupload. Kemudian bukti misalkan menggunakan taksi, screenshot taksinya nanti diupload, menggunakan jika melalui tol nanti struk tol diupload. Sekaligus membuat laporan terkait laporan kegiatannya. Nah, ketika sudah dimasukkan, nanti diverifikasi laporannya oleh TU, kemudian selesai cetak langsung. Nah, kurang lebih proses bisnisnya seperti ini. Kita kembali lagi ke dalam aplikasi. Nah, operator nanti membuat form usulan melalui halaman ini. Yang pertama adalah menentukan tanggal keberangkatan. Misalkan tanggal 7 ya, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 10. Nah, kemudian jenisnya undangan atau non-undangan. Kalau undangan bisa diupload filenya. Kalau pilih bidangnya, bidang mana yang akan berangkat, jenis kendaraan, darat dan udara. Nah, ini dia, pilih marknya. Jadi setiap ST harus memiliki mark sumber anggarannya. Nah, juga akan terbaca nih sisa pagunya berapa setiap mark. Artinya nanti usulan terjadin ini tidak boleh melebihi dari sisa pagu yang tersedia. Laksanakan upacara HUT RI dan rapat tahunan. Tujuan adalah lokasi kegiatan. Kemudian pilih personilnya. Bisa lebih dari satu. Yang boleh dipilih adalah pegawai-pegawai yang bebas tugas, maksudnya yang bukan bebas tugas, yang tidak ada dalam SPT yang jalan atau yang sudah menyelesaikan tanggung jawab perjadin sebelumnya. Yang boleh dipilih menjadi personil yang berangkat. Kemudian kita tentukan tujuannya kemana. Baik Jakarta, luar kota, tanda tangan, kemudian simpan. Nah, ini dia usulan yang baru kita bikin. Kita setuju aja.
Nah, ini ada beberapa pejabat yang berwenang verifikasi. Bisa kita kirimi notif WA. Silakan melakukan verifikasi untuk pengajuan SPT pada link berikut. Kita setuju aja. Fine. Nah, ini jadi usulan yang baru kita bikin. Nah, ketika sudah diterima, yang pertama bisa kita lihat adalah rincian biaya. Nah, ini ada rincian biaya perjalanan dinas. Jadi akan langsung terbaca siapa saja yang berangkat, uang hariannya berapa, penginapan berapa. Apa ini namanya? SPTJB. Nah, sehingga melalui format ini sebagai acuan bendahara dalam memberikan uang panjar atau uang DP. Panjarnya ada di sini. Ini ada Ibu Astri. Nah, kita kasih nih berapa? 2 juta DP. Hingga sisanya tinggal 3,8. Kita simpan. Coba kita lihat lagi. Kita langsung di print juga ini. Print kwitansi. Nah, ini yang tadi saya masukkan 2 juta. Nah, selain itu ada bisa terbit SPT. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi SPPD. Nah, 12. Nah, berikutnya setelah SPPD jadi, kwitansi dan dokumen yang lain sudah jadi, berikutnya adalah tahapan menyusun laporan. Laporan ini nanti dilakukan oleh masing-masing personel yang berangkat atau bisa diwakili oleh salah satu personil. Nah, klik di sini portal ISPPD. Masukkan nomor, jadi cukup masukkan nomor SPT-nya aja. Enter. Nah, laporan kegiatan nih kita masukin aja nih. Manakan apa? Kalau ada foto kegiatan boleh juga diupload fotonya di sini. Nah, fotonya udah upload. Kalau ada dokumen juga bisa diupload di sini. Kita simpan. Yang terakhir adalah laporan biaya. Penginapannya misalkan Aston Hotel. Ini adalah maksimal sesuai SPM. Kalau kita masukkan angkanya lebih, akan tertolak. Nah, ini dia. Tidak boleh melebihi 48.450. Jika kita oke, uangnya kembali lagi. Tapi kalau diisi di bawah ini bisa. Nah, ini buktinya diupload di sini, uang harian. Nah, ini dia. Semuanya diupload. Kalau ini sudah, kemudian kita kembali lagi di halaman admin. Di halaman admin ini nanti kita bisa melihat yang pertama adalah recap data, pertama sesuai dengan format yang biasa diminta oleh BPK. Seperti ini, kita download. Nah, ini dia. Dan makanya berapa, nama lengkap siapa, orang tugasnya apa, adkos berikutnya nanti di sini. Pengeluarannya ada tiket dibatalkan, tiket hangus ya. Kemudian ini bukti-buktinya bisa di-download juga ini.
Ini biasanya diminta oleh BPK ketika ada audit ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk Perjadin ada rekap timeline. Nah, nanti melalui ini kita akan melihat metrik ya, metrik Perjadin tiap tahun per bulan. Siapa yang DL nih, kelihatan. Nomor suratnya, ini DL ini tanggalnya. Begitu juga dengan full board. Yang menjadi beda dengan full board adalah full board hanya mendapatkan uang harian dan transportasi, sementara akomodasinya sudah satu paket, sudah full board ya. Nah, kemudian ada belanja konsumsi. Kalau kita download seperti ini, ada kwitansi PPN, PPH, nama kegiatannya apa, kwitansinya, daftar hadir kalau ada. Kemudian ada narasumber. Kalau narasumber tentu nanti ada CV narasumbernya. Kita download aja. Ada, nah ini dia ada perpajakannya, SK-nya, daftar hadir, scan biodata narasumber, daftar hadir narasumber, foto kegiatan atau foto narasumber ketika menyampaikan materi. Dan juga sewa kendaraan, biasanya untuk pejabat-pejabat ini ada perlengkapan. Kurang lebih seperti itu. Jadi SPJ ini fokus utamanya pertama adalah di Perjadin, kemudian di dokumen pertanggungjawaban.